Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi dibongkar tim Pitsus Satreskrim Polresta Banyuwangi. 2 tersangka yang kedapatan membawa 5 ton solar bersubsidi ditangkap. BBM bersubsidi tersebut ditimbun oleh pelaku untuk diperjualbelikan dengan harga tinggi. Karena mencurigakan, truk box ini diberhentikan oleh polisi saat melintas di Jalan Raya Rogo Jampi, Banyuwangi pada Selasa siang. Saat box dibuka, didapati sejumlah drum berisi BBM solar bersubsidi yang dibeli dari sejumlah SPBU di Banyuwangi. Total 5 ton solar bersubsidi ini kemudian disita oleh polisi. Modusnya solar bersubsidi ini ditampung di sebuah gudang, kemudian diperjualbelikan kembali secara eceran dengan harga tinggi. Guna proses penyelidikan, 2 tersangka Indra dan Aris, warga Banyuwangi, kini ditahan dan masih diperiksa oleh polisi. Kemudian dibawa ke rumah dengan inisial AS dengan alamat di Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi. Kemudian dari tempat tersebut diamankan kurang lebih barang bukti berupa 25 drum solar yang diduga solar subsidi. Kemudian isi masing-masing drum kurang lebih 200 liter. Jadi dari tindak kegiatan pengungkapan ini diamankan kurang lebih 5 ton solar subsidi. Kini barang bukti 1 truk sejumlah drum berisi 5 ton solar subsidi dan mesin pompa disita oleh polisi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Migas tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda paling banyak 60 miliar rupiah. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, sebanyak 336 koper milik jemaah haji dari kloter 29 asal Kediri, debarkasi Surabaya tertinggal di Arab Saudi. Koper tersebut tertahan karena kelebihan muatan. Sebanyak 336 koper jemaah haji kloter 29 asal Kabupaten Kediri, debarkasi Surabaya tertinggal di Bandara King Abdul Aziz, Arab Saudi Selasa malam. Koper tersebut tertahan karena kelebihan muatan. Dari 336 koper, Rabu siang 138 koper sudah diangkut pesawat menuju Indonesia. Sementara itu 228 koper masih berada di Arab Saudi. Farmadi Hasim, Kabid Keberangkatan dan Pemulangan PPIH Debarkasi Surabaya mengatakan 228 koper jemaah yang masih tertinggal akan diangkut penerbangan berikutnya. Begitu saya paham informasi semacam itu dari teman-teman dilihat, saya langsung telepon pihak penerbangan. Kenapa kok ketinggalan? Padahal koper itu adalah satu-satunya yang berisi hadiah keluarganya, oleh-oleh untuk keluarganya. Itu koper besar Pak ya? Koper besar. Adapun koper kecil aman, tidak ada masalah. Yang tertinggal di sana berapa Pak? Tertinggal di sana 228. 228. Itu alasan tertinggalnya kenapa Pak? 228 itu? Alasannya kenapa tertinggal? Karena isi kopernya berat. Jadi pihak penerbangan daripada nanti ada masalah di perjalanan, di penerbangan, maka lebih baik koper itu ditinggal. Farmadi menambahkan setibanya di tanah air, koper jemaah haji dari kloter 29 tersebut akan diserahkan ke kantor Kemenak Kabupaten Kediri agar bisa segera dikembalikan ke pemiliknya. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, TNI Angkatan Laut bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menggelar program Keluarga Keren Bebas Stunting yang dipusatkan di Kabupaten Sumeneb, Madura. Program merupakan komitmen bersama untuk perangi stunting di tanah air. Program Keluarga Keren Bebas Stunting dipusatkan di Kabupaten Sumeneb, Madura. Program digelar serentak oleh 14 Lantamal TNI AL. Mulai dari Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, hingga Indonesia bagian barat. Program ini merupakan komitmen bersama memerangi stunting atau masalah gizi kronis di tanah air, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan,
Ini merupakan arahan Presiden Jokowi agar angka stunting menurun. Sehingga diperlukan sinergi dan kerjasama berbagai sektor untuk mempercepat penurunan stunting. Mengikuti atau sesuai dengan arahan dan program dari pemerintah pusat, yaitu program dengan target penurunan angka stunting sampai dengan 2024 itu bisa mencapai 14%. Itu yang target yang kita harapkan. Dan tadi dijelaskan oleh Kepala BKKBN bahwa di Jawa Timur sendiri sudah bisa turun dari tahun lalu itu sekitar 4,3%. Kemudian di Kabupaten Sumeneb sendiri 7,3%. Ini luar biasa prestasinya. Komitmen menurunkan angka stunting adalah upaya bersama dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Kita ke informasi ringan, Saudara. Ragam kegiatan unik digelar menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Salah satunya pawai Wali Songo yang digelar warga di Jember diangkut dengan kereta unik berbentuk pendopo. Pawai sosok 9 tokoh syiar agama Islam ke tanah air yang diperankan oleh warga ini jadi hiburan tersendiri. Perayaan menyambut Tahun Baru Islam yang digelar warga Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember berlangsung meriah. Bukan pawai obor seperti yang dilakukan warga pada umumnya, melainkan mengarak 9 tokoh Wali Songo yang diperankan oleh warga setempat. Lengkap dengan gamis, sorban, hingga membawa tasbih. Menariknya lagi, sosok yang digambarkan sebagai 9 wali atau sunan itu diusung oleh kereta yang mirip bangunan pendapa, sehingga menjadi hiburan tersendiri bagi warga maupun pengguna jalan. Pawai digelar untuk menyemarakkan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Bisa menggugah hati nurani masyarakat khususnya di sini agar supaya Tahun Baru Islam itu perlu dirayakan semeriah-meriahnya. Mudah-mudahan mereka semua yang dilewati acara ini mereka tergugah hatinya. Tak hanya tokoh 9 wali, pawai ini semakin terlihat unik dan berbeda dengan penampilan 2 ondel-ondel Islami untuk memeriahkan acara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, memperingati malam 1 Suro, ratusan warga di Ponorogo berebut tumpeng. Mereka rela berdesakan untuk mendapatkan isi tumpeng yang terdiri dari hasil bumi. Menurut warga, hasil rebutan ini diyakini bisa mendatangkan rejeki dan berkah. Usai dikirap dari makam Batoro Katong, Bupati Ponorogo pertama di Desa Setono, menuju Paseban, alun-alun Kabupaten Ponorogo. 2 tumpeng berisi hasil bumi ini langsung diserbu warga. Mereka rela berdesak-desakan untuk mendapatkan isi tumpeng yang sebelumnya didoakan oleh para sesepuh. Menurut warga, mendapatkan salah satu isi tumpeng merupakan kebanggaan tersendiri karena diyakini bisa mendatangkan rezeki dan keberkahan. Ini tadi berebut sayap sama buah, sama ini banyak dapatnya. Tadi sempat terinjak-injak atau gimana tadi? Mana? Sempat terinjak-injak. Ya, Terus kenapa kok sampai rela dorong-dorongan dijajak? Semoga dapat barokah, terus berbak surah tahun ini semoga lancar terus, maju terus, amin. 1 Suro di Kabupaten Ponorogo juga mengirap 3 pusaka berumur ribuan tahun. Ketiga pusaka tersebut adalah tombak Kiai Tunggul Nogo, sabuk angkin Cinde Puspito, dan payung Songsong Kiai Tunggul Wulung. Setelah berkah, berebut berkah, berebut kebaikan. Mudah-mudahan ini adalah sebuah doa dalam tetrika dan Allah mendengarnya. Mudah-mudahan Ponorogo dapat menjadi berkah. Gelaran kirap pusaka ini bertujuan napak tilas perpindahan pusat kota Ponorogo dari Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, menuju tengah kota di Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo. Dirku Suyono melaporkan dari Ponorogo. Warga di Lumajang gelar ritual ruat air Semeru agar terhindar dari bencana. Kami kembali sesaat lagi.